Oke, good. Kalau gitu, terima kasih ya untuk teman-teman ya. Miss ucapkan juga selamat datang kepada teman-teman semua. Terima kasih, Missnya sangat apresiasi karena teman-teman sudah hadir tepat waktu ya, teman-teman ya. Tidak lebih dari jam 7:05. Karena itu adalah syarat juga teman-teman mendapatkan algo koin ya. Jadi artinya semuanya nih nanti dapat algo koin yang datang tepat waktu ya. Oke, kalau gitu bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat teman-teman? Sehat. Sehat ya? Sehat. Oke, sudah pekan ujian belum nih? Belum. Oke, Belum. kenapa tuh belum? Oh, ada yang belum ya? Apakah ada yang sudah? Aku sudah, Lis. Wih, Kak Irin sudah ya? Juga udah, Lis. Afkar juga sudah, iya. Memang berarti beda-beda ya kalau di setiap sekolah ya teman-teman ya. Oke, yang sudah semoga nanti nilainya sesuai ya, sesuai dengan apa yang teman-teman sudah usahakan. Yang belum tetap semangat ya, semoga nanti ujiannya bisa lancar. Seperti itu. Ngomong-ngomong sudah pada makan malam belum nih? Sudah. Sudah. Udah. Tadi pada makan malam apa? Kalau misalnya makan pempek. Teman-teman makan Bakso. apa? Enak banget. Bakso. Yang lain makan apa teman-teman? Sayur. Sayur. Yum. Sehat ya sayur ya. Yang lain, yang lain. Oke, berarti yang sudah makan malam sudah semangat ya untuk mempelajari coding ya. Kalau yang belum, apakah semangat juga? Semangat dong ya. Semangat juga ya teman-teman ya untuk mempelajari coding hari ini ya. Nah, by the way, mohon maaf ya teman-teman ya. Oh, halo Azril. Azril, eh ini Azril, kamu salah kelas atau tidak nih? Kamu lagi masuk ke kelas apa namanya? Azril, pemrograman visual juga kah? Visual programming? Iya, karena ini adalah kelas visual programming ya, Azril ya. Seperti itu. Apakah benar ini kelasnya Azril? Kemarin sama Miss atau Misternya siapa nih kalau boleh tahu Azril? Oke, belum tahu. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Nanti Azril bisa minta bantuan Bunda atau ayahnya untuk cek dulu ya. Takutnya salah kelas seperti itu ya Azril ya. Oke? Oke. Oh, ini kalau nggak salah ini ya. Oh, Azril ini menggantikan kelas ya jadwalnya. Oh iya betul teman-teman. Jadi Azril hari ini sedang menggantikan jadwalnya yang absen gitu. Seperti teman-teman juga ya. Kalau misalnya tidak hadir ke kelas kan ada namanya kelas pengganti ya. Jadi Azril hari ini join dulu ya. Bergabung dulu dengan kelas kita untuk mengikuti kelas pengganti. Seperti itu ya. Oke kalau gitu selamat datang ya Azril ya. Kita nanti bisa langsung ikut aja gitu. Oke, mohon maaf ya Miss Nia kemarin atau minggu lalu nggak bisa mengajar teman-teman karena ada keperluan juga ya. Jadi kemarin berarti teman-teman sama Mister siapa tuh kemarin teman-teman ada yang masih ingat? Mister Lukman ya? Dengan Kak Ya. Lukman ya minggu lalu ya. Oke, semoga teman-teman juga bersenang-senang ya dengan Kak Lukman ya kemarin untuk mempelajari materinya. Seperti itu. Oke deh teman-teman, kalau gitu sekarang Miss izin buka dulu aja kelasnya. Teman-teman semua selamat datang kembali ya pada kelas kita yang bernama kelas pemrograman visual yang dimana hari ini kita akan mempelajari materi yang sangat-sangat penting ya. Karena saat pertama kali Miss Nia mempelajari pemrograman gitu ya, materi ini yang sangat melekat di dalam pikiran Missnya hingga saat ini gitu ya. Kira-kira materi apa sih gitu ya? Karena materi ini sangat-sangat berguna dan juga sangat-sangat digunakan ya teman-teman saat memprogram seperti itu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi teman-teman. Jadi kira-kira di dalam dunia pemrograman kondisi itu apa sih? Nanti kita pelajari sama-sama ya. Nah, kalau misalnya di dunia pemrograman bahasa Inggris atau bahasa sebutannya adalah condition condition gitu ya teman-teman ya. Jadi hari ini kita juga akan mempelajari tentang ini nih yaitu kondisi ataupun condition. Tapi sebelum itu kita ingin mengulas dulu ya materi minggu lalu ya teman-teman ya. Jadi di minggu lalu teman-teman sudah mempelajari materi apa nih teman-teman? Ada yang masih ingat nggak dengan Mister Lukman? Pesan. Pesan ya? Iya betul. Jadi minggu lalu itu kita sudah mempelajari tentang pesan ya.
yang dimana teman-teman bisa mengirimkan pesan dari satu sprite ke sprite yang lainnya. Coba Missnya mau tanya dulu sama teman-teman. Menurut teman-teman, saat kemarin teman-teman sudah mempelajari tentang pesan-pesan itu gunanya untuk apa sih teman-teman? Untuk menggerakkan benda. Untuk menggerakkan benda kalau Raisya ya. Kalau yang lain mungkin coba. Seperti sinyal. Nice job, betul. Betul ya. Jadi, ya El mau coba jawab dulu. Kalau menurut El gimana? Pesan itu apa El? Ya, sinyal. Sinyal juga ya. Iya, betul banget teman-teman. Jadi, yang disebutkan oleh El, Fatih, dan juga Raisa itu betul. Jadi, kalau pesan itu di dalam scratch seperti kita akan memberikan sinyal untuk, misalnya kata Raisa, menggerakkan barang gitu ya. Jadi, kita memberikan sinyal dari sprite yang A, memberikan sinyal ke sprite yang B. Seperti itu. Dan kemarin itu wajib syaratnya kalau kita mengirimkan pesan harus ada nama yang khususnya ya supaya nanti yang menerima pesan nih sprite yang menerima pesan dia tidak akan bingung gitu. Jadi kalau memberi nama ke dalam pesan itu tidak boleh ambigu teman-teman supaya nanti sprite-nya tidak bingung. Kita pun yang coding juga tidak bingung gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu yang telah kemarin teman-teman pelajari. Nice job ya, teman-teman sudah mempelajari tentang pesan dan ternyata di minggu lalu itu adalah penutupan di modul kedua ya. Hari ini kita masuk lagi teman-teman ke modul yang baru, yaitu modul 3, di mana modul 3 ini namanya adalah pembuatan game, di mana nanti teman-teman akan mempelajari tentang mengontrol sprite, lalu kita juga bisa menguji project kita, dan untuk materinya nanti kita akan lebih dominan ya, lebih banyak untuk membuat games kita sendiri. Seperti itu. Ini modul yang seru ya teman-teman ya, modul tentang games itu adalah modul yang seru, yang mungkin teman-teman cita-citanya ingin menjadi game developer atau pembuat game ya. Nah, modul ini sangat-sangat cocok untuk kalian. Seperti itu karena nanti kita akan lebih banyak membuat game. Seperti itu ya. Oke, hari ini kita mau belajar apa, Miss? Jadi hari ini kita akan mengajari karakter kita untuk melaksanakan tindakan yang berbeda tergantung dengan kondisinya. Lalu di hari ini kita juga akan menjadi robot penjaga yang mempersilahkan atau tidak membiarkan alien masuk. Wah, robot-robot nih berarti nanti kita ketemu sama bot Mars ya, teman-teman ya. Dan di akhir kita juga akan menyortir kargo untuk dikirim ke bumi. Seperti itu ya. Oke deh, kalau gitu sekarang kita mau masuk yuk ke materi tentang kondisi ya. Yuk teman-teman lihat dulu kira-kira teman-teman bisa terlihat ini ada gambar apa ya di sini ya teman-teman ya. Mobil. Mobil. Jalan. Iya, Jalanan. mobil dan jalanan. Ini jalanannya lagi di mana nih? Apakah di boulevard kah? Atau di perempatan? Kalau ini biasanya kita sebut jalannya apa, teman-teman? Pertigaan. Pertigaan, betul ya. Jadi di sini ada taksi yang dia ingin melintas pertigaan. Oke, bagaimana kalau misalnya taksi ini saat melintas di pertigaan ini atau di persimpangan jalan ini, tiba-tiba di arah yang berlainan itu ada mobil yang lain, teman-teman. Nah, itu kira-kira akan seperti apa ya kalau misalnya mobil dan juga bus ini dia saling eh, jalan? Kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Tabrakan. Tabrakan. Betul. Maka dari itu, biasanya di pertigaan muncul apa nih, teman-teman? Ada apa nih supaya tidak terjadi tabrakan? Mobil satu dengan mobil lain. Tanda stop. Tanda stop. Selain tanda stop, ada lagi mungkin? Lampu merah. Yes, betul. Lampu merah ya teman-teman ya. Biasanya makanya di perempatan, di pertigaan itu disediakan lampu merah supaya bisa menandakan ataupun bisa memberikan perintah ya. Misalnya, oke yang bagian sana dulu dia lampu merah, berarti berhenti dulu. Tetapi yang di bagian si bus dia boleh jalan gitu. Itu dia gunanya lampu merah. Itu kenapa ya teman-teman di persimpangan seperti di pertigaan, di perempatan itu wajib ada lampu merah karena kalau tidak bisa terjadi hal seperti ini. Nah, sama-sama jalan yang mengakibatkan tabrakan. Gitu ya. Untuk menyelesaikan masalah ini tentu saja kita harus menambahkan lampu merah. Nah, lampu merah itu seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalnya yang boleh jalan itu adalah arah yang dari mobil bus, artinya yang arah dari mobil taksi ini harus berhenti dulu
gitu, bergantian. Ternyata, nah ini lagi-lagi ya, keseruan dalam mempelajari dunia pemrograman bisa membuka dan juga mengubah perspektif kita, teman-teman, pandangan kita dari lampu merah. Kenapa nih? Ternyata lampu merah yang biasa teman-teman bisa atau sering lihat ya di jalanan, dia itu diprogram oleh seseorang. Tidak mungkin karena misalnya kalau misalnya teman-teman membayangkan ya, tidak mungkin di kejauhan gitu ya, tidak terlalu jauh dari rambu lalu lintas ini, lampu merah ini, ada orang kerjanya di kantor, dia itu yang misalnya mematikan dan menyalakan saklar gitu ya. Misalnya, oke ini waktunya taksi boleh jalan, berarti aku nyalain lampu hijau gitu. Oke, sekarang ini waktunya bus untuk berhenti. Oke, aku matikan lampu hijau dan nyalakan lampu merah. Nah, kalau seperti itu bayangkan bagaimana capeknya ya orang tersebut yang harus melakukan hal tersebut ya teman-teman ya selama 24 jam lamanya. Karena kan kalau lampu rambu lalu lintas nggak pernah mati ya teman-teman kecuali memang itu lagi ada koslet atau ada gangguan ya gitu. Maka dari itu ternyata lampu rambu lalu lintas yang teman-teman biasa lihat dia itu ternyata sudah diprogram sebelumnya. Oke, nah dia itu sudah diprogram dan programnya itu menggunakan program yang akan kita pelajari hari ini yang biasa kita sebut dengan operator seleksi. Ya, teman-teman ya. Oke, jadi kalau operator seleksi itu lebih dari satu biasanya untuk kejadiannya seperti itu. Kejadiannya akan lebih dari satu. Contohnya seperti lampu-lampu rambu lalu lintas itu kan dia ada 3 warna ya, merah, kuning dan juga hijau. Contohnya di sini teman-teman, operator yang pertama ya, operator seleksi yang pertama, jika warnanya hijau, maka jalan. Itu ya teman-teman ya. Lalu kalau misalnya yang berikutnya bisa juga kayak gini teman-teman. Operasi seleksinya ada juga yang seperti ini. Jika warnanya hijau, maka boleh jalan. Jika tidak, maka tunggu. Jika tidak berarti apa nih teman-teman? Warna apa aja nih jika tidaknya? Merah, Ini merah, Merah dan kuning. kuning. kuning, betul. Karena di sini kenapa bisa dua, Miss? Kenapa nggak merah aja? Kenapa nggak kuning aja? Karena kalau di operator seleksi, misalnya teman-teman sudah bertemu dengan kode yang namanya jika tidak, dia itu pasti selain kondisi ini teman-teman, selain kondisi yang sudah disebutkan. Kondisi yang disebutkan di sini adalah kan warnanya hijau ya, maka boleh jalan. Jika tidak, oke yang tersisa apa kondisinya? Oh, yang tersisa kondisinya adalah lampu merah dan juga lampu kuning. Maka dari itu jika tidak, alias warna merah atau warna kuning, maka kita harus tunggu. Seperti itu. Nah, ternyata operator-operator seleksi itu yang mana aja, Miss Nia? Operator-operator seleksi itu adalah yang berbunyinya seperti ini, teman-teman. Jika lalu kondisinya apa, maka lalu ini solusinya apa nih? Ini harus apa nih? Misalnya harus jalan atau harus tunggu. Lalu ada lagi operatornya ini, jika tidak harus apa? Oh, jika tidak adalah harus tunggu. Maka dari itu biasanya teman-teman kalau nanti teman-teman melanjutkan lagi ya pemahaman teman-teman atau pembelajaran teman-teman ke tingkat yang lebih tinggi, biasanya materi conditions ini atau materi operasi ini ya teman-teman ya, operasi seleksi ini biasa disebut dengan materi if then. Kenapa nih disebutnya materi if then? Karena memang melibatkan kata-kata ini. Jika itu bahasa Inggrisnya if, lalu maka itu bahasanya adalah then. Kalau jika tidak apa, Miss? Jika tidak itu adalah else. Gitu ya, teman-teman ya. Nanti jadinya kalau misalnya teman-teman berlanjut nih, untuk misalnya memang teman-teman ingin keahliannya sebagai programmer, pasti nanti teman-teman kebayangnya materi operasi seleksi atau conditions ini adalah materi if then. Karena memang kita selalu melibatkan kalimat ini. If, then, else. Else itu jika tidak. Jika kenapa nih kondisinya, maka apa yang terjadi? Jika tidak, else, apalagi nih yang terjadi? Gitu. Itu yang disebut dengan operator seleksi ya, teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman hafalkan dulu kalimat ini karena kalimat-kalimat ini adalah yang akan kita gunakan juga. Kalau kodenya di Scratch gimana Miss Nia? Kalau kodenya di Scratch seperti ini.
Nah, dia warnanya orange, teman-teman. Adanya di control ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah operator seleksi. Yang pertama itu adalah operator condition yang jika maka. Lalu di sini ada yang jika maka dan juga ada jika tidaknya gitu. Jadi operator seleksi terbagi menjadi dua. Yang pertama jika maka berarti kondisinya dia hanya satu nih teman-teman ya, satu kondisi. Sedangkan kalau jika maka dan ada jika tidak berarti kondisinya lebih dari satu. Oke, diingat-ingat ya teman-teman ya. Jika maka nggak ada else-nya, nggak ada jika tidak, berarti hanya satu kondisi. Sedangkan kalau jika maka dan juga jika tidak, ada jika tidaknya, berarti dia lebih dari satu kondisi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sebagai contohnya gimana Miss Nia? Yang tadi ya teman-teman ya seperti lampu lalu lintas. Jika warna hijau ini kondisinya makanya apa nih tindakannya nih? Tindakannya adalah jalan atau benar ya. Jika tidak, maka salah ini kondisinya atau tindakan yang lainnya gitu. Teman-teman mau seperti apa? Supaya makin paham, Miss Nia mau kasih contoh di dunia nyata ya. Di dunia nyata kira-kira kondisi itu seperti apa? Jika libur sekolah, kondisinya berarti libur sekolah ya, maka boleh main Roblox. Ya, teman-teman ya. Jika tidak, berarti boleh atau tidak, teman-teman? Tidak. Tidak, benar. Tidak boleh main Roblox. Jika tidak, berarti dia itu bukan hari libur ya. Ada hari misalnya teman-teman harus les, atau misalnya ada hari teman-teman harus sekolah, ada ujian. Nah, itu masuk ke dalam kondisi yang jika tidak. Gitu. Oke deh, kira-kira dari teman-teman semua sudah paham terkait kondisi di dunia pemrograman? Sudah. Sudah? Yang lain? Sudah paham? Udah. Udah. Oke, sudah ya. Nah, supaya nanti makin paham lagi, kita mau coba latihan ya, teman-teman ya. Nah, oh iya, Missnya lupa tampilkan ini. Jadi untuk kesimpulannya ya, di kesimpulan dari condition atau kondisi adalah keadaan yang mendikte sebuah keputusan atau aksi. Sebuah kondisi pemrograman bisa benar dan juga bisa salah. Ya, itu yang disebut dengan kondisi berarti ya. Jadi kita bisa mendikte nih teman-teman supaya kita bisa menentukan keputusan atau aksinya. Contohnya tadi mendikte kalau misal untuk diri kita sendiri ya, mendikte diri kita sendiri kalau sekolah nggak boleh main Roblox, tapi kalau libur boleh main Roblox. Itu kan kita biasa suka mendikte seperti itu ya teman-teman ya. Supaya kita juga ini nih teman-teman bisa menghandle diri kita, misalnya boleh atau tidaknya, seperti itu. Itu yang disebut dengan kondisi. Oke deh, kalau gitu yuk silahkan teman-teman bisa langsung pergi ke platform Algonova. Kita mau bantu dan melatih bot Mars ya di nomor 11. Yuk, teman-teman bisa pergi ke nomor 11 dan teman-teman bisa langsung pergi ke menyortir kargo nomor 1 ya teman-teman ya. Oke, coba kita lihat. Oke, kita baca dulu ya. Kita perhatikan dulu soalnya ya. Di sini bot Mars disuruh apa sih? Oke, kita baca ya teman-teman. Kotak kuning dalam kondisi baik, tetapi ada barang-barang rusak di dalam kotak hijau. Periksa dan sortir kotak-kotak itu. Kotak kuning ke portal kuning, kotak hijau ke portal hijau. Jadi, kalau biasanya kita hanya memprogram bot Mars untuk mengambil kargo saja, tidak ditentukan dengan warnanya, hari ini kita ingin melatih bot Mars supaya dia makin pintar dan dia bisa menyeleksi ya. Dia bisa memilah-milih sesuai dengan warnanya. Kalau kuning berarti nanti harus ke tempat yang warna kuning. Kalau misalnya hijau berarti dia harus ke tempat yang warna hijau. Oke, kalau gitu sekarang kita mau coba lihat yang nomor 1 ya. Kita coba untuk yang nomor 1 teman-teman. Nah, di sini masih melangkah maju dulu. Kalau sudah, sekarang kita bisa tambahkan ambil ambil bebannya dulu ya, ambil kargonya. Lalu nanti dia beloknya kemana nih? Kiri atau kanan teman-teman? Kiri ya. Iya, belok kiri. Kiri, sorry kanan teman-teman. Kita harus sesuaikan dengan arahnya bot Mars ya ke kanan.
Kalau sudah ke kanan, berarti nanti kita bisa taruh dulu bebannya. Maju dan taruh bebannya. Oke, kali ini karena kita sudah tahu ya teman-teman kargonya itu warnanya adalah sama dengan tempatnya yaitu warna orange. Jadi kita belum tambahkan kondisinya gitu. Jadi kalau nomor satu itu dia sudah ketahuan ya tempatnya warna orange dan kargonya warna orange. Jadi tidak perlu kondisi. Oke, kalau nomor dua bagaimana? Kita coba lihat. Oke, nomor dua juga masih tidak perlu kondisi. Jadi coba misalnya skip dulu ya. Nah, oke. Nah, ini teman-teman, kita lihat nomor tiga ya. Kalau nomor tiga, berarti di sini kita harus memilah-milih, kita harus bisa mencoba ya teman-teman kalau misalnya dia itu atau si bot Mars ini mengambil kargo, kargonya kan di sini warnanya masih putih. Jadi dia masih bingung nih warnanya apa. Sehingga supaya nanti dia menjadi pintar, kita bisa pakai kode kondisi yang tadi. Berarti kita melangkah maju, lalu kita ambil beban, nanti teman-teman bisa pakai ini nih teman-teman, pakai kode yang kondisi tadi ya. Jika kondisinya di sini warnanya apa, ini teman-teman boleh bebas. Kalau misalnya di sini misalnya warna hijau. Jika kondisi kargonya itu warna hijau, maka bot Mars harus pergi ke sebelah kiri, melangkah maju, dan juga meletakkan bebannya. Sebaliknya, atau yang lainnya, berarti kan hanya ada warna orange. Kalau warna orange berarti nanti kondisinya keputusannya solusinya bagaimana? Kalau warna orange berarti dia harus pergi ke kanan, melangkah maju, dan juga letakkan bebannya. Kalau sudah coba kita play ya teman-teman ya, kita coba mainkan ya. Kenapa dia nggak mau main? Oke, nge-lag ternyata dia tadi ya. Wah, ternyata warna hijau. Maka nanti dia pergi ke hijau. Kalau orange, maka nanti dia pergi ke orange. Nah, pasti teman-teman bertanya ya, Miss, kenapa di sini kita boleh kondisinya satu aja nih? Kenapa nggak ada kondisi yang misalnya warna lainnya? Karena kan di sini warnanya ada dua, Miss, hijau sama orange. Karena seperti tadi, teman-teman, malah karena di sini warnanya hanya ada hijau dan orange, maka dari itu nanti untuk yang di atasnya, untuk kondisinya ini, teman-teman bisa bebas nih mau pakai warna apa. Misalnya nanti teman-teman mau pakai warna orange, boleh. Warna kuning ya teman-teman boleh. Nah, berarti sebaliknya adalah warna yang kebalikannya, warna yang selain warna orange. Oh, ternyata warna hijau. Berarti nanti kodenya seperti apa nih kalau warna hijau? Seperti itu ya teman-teman ya, cara untuk menggunakan kode kondisi. Jadi kondisinya cukup satu aja nih. Tetapi untuk yang sebaliknya kan pasti bukan warna yang kita maksud gitu. Berarti nanti teman-teman tinggal tambahkan kodenya. Seperti itu ya. Yuk silakan coba teman-teman kerjakan dari nomor satu sampai nomor 7. Boleh dikerjakan ya. Nanti Missnya sambil pantau. Missnya panggil tiga orang untuk bisa mempresentasikan proyeknya ya teman-teman ya. Untuk Missnya bisa cek juga. Oke, silakan teman-teman kerjakan. Missnya berikan waktu hingga pukul 19:50 ya. Silakan teman-teman. Oke, sekarang Missnya mau pantau dulu pekerjaan dari Al-Fatih, Kaira, dan juga L. Boleh ya? Silakan di-share screen Al-Fatih, L, dan juga Kaira. Yuk. Mm-mm. Oke, Missnya cek dari Al-Fatih dulu ya. Waduh, cepet banget nih Al-Fatih udah sampai level bonus. Nice job. Oke, yuk coba dikerjakan ya. Missnya lihat dulu untuk pekerjaannya. Semangat Al-Fatih. Hmm, oke, coba. Oke. Mhm.
Ya, yuk. Wah, coba. Hmm. Mm-mm. Oke, yuk. Hmm. Mm-mm. Nice. Nah, ini kira-kira gimana nih? Yuk. Semangat ya, Fatih ya. Jadi ini harus ada kondisi lagi sebenarnya untuk majunya. Gitu ya. Dicoba-coba dulu ya, Fatih ya. Miss nih lihat kamu kayaknya udah paham nih tentang kondisi. Boleh dicoba-coba lagi ya. Semangat Alfati. Nice job. Oke, sekarang Miss cek untuk Kaira ya. Oke, coba. Waduh, Kaira juga cepet banget nih udah nomor 6. Oke, yuk semangat Kaira. Hmm. Mhm. Hmm. Hmm. Oke. Mhm. Oh, harus belok dulu ya. Ya, semangat. Bener. Setelah belok jangan lupa maju tuh kayaknya Kaira. Karena dia baru belok ya. Nah, jangan lupa move forwardnya. Yes, betul. Ya, good job. Hebat. Miss lihat juga kayaknya Kaira udah paham ya tentang kondisi ini. Boleh Kaira lanjutin lagi ya. Nanti sambil tunggu teman-teman yang lain. Kalau kamu udah selesai, boleh kerjakan level bintang atau bonusnya ya. Nice job Kaira. Miss izin stop share screen ya. Ya. Oke, sekarang Miss cek untuk L. Widih, L juga udah cepet banget dari nomor 5 nih. Semangat L. Sambil Missnya cek punya L, boleh sambil share screen. Fadil, Clairin, dan juga Azril ya. Fadil, Clairin, dan juga Azril, silahkan teman-teman boleh sambil share screen. Ya, nanti gantian ya setelah L Missnya cek untuk yang berikutnya, oke? Hmm. Yeah, nice job El. Wih keren. Missnya lihat juga kayaknya El sudah paham nih tentang condition ya, tentang kondisi. Nice job. El boleh lanjutin lagi. Nanti sambil tunggu teman-teman yang lain. Kalau sudah boleh kerjakan level bonusnya ya. Oke, nice job El. Missnya izin stop share screen dulu. Oke, sekarang Fadil. Missnya cek untuk Fadil ya. Oke, yuk semangat Fadil. Hmm. Nah, kebalik ya. Ternyata kalau hijau itu dia harusnya ke kiri. Iya, kalau kalau sebaliknya, kalau orange berarti harusnya ke kanan. Iya. Jadi kamu letakkan dirimu ceritanya kamu jadi bot Mars kalau dia di sini nih kan ada kondisi ya. Ini kira-kira kotaknya warna hijau atau warna orange nih gitu ya. Oke, wah ternyata bukan ambil beban tapi letakkan beban ya, Fadil. Miss, Iya. Iya. udah selesai. Wow, kamu udah selesai Afkar? Oke, kalau gitu boleh sambil kerjain yang bonus dulu ya, sambil tunggu yang lain ya, Afkar ya. Oke, nice Chef Afkar. Nice, Fadil. Yuk, sekali lagi coba Missnya lihat punya Fadil ya. Semangat, Fadil.
Mm. Nah, nanti dalam pembuatan games ya teman-teman ya, sering banget nanti kita akan menggunakan kondisi. Maka dari itu misalnya suka banget nih materi ini ya, karena dia melibatkan apa yang nanti akan kita gunakan untuk pembuatan games gitu ya. Nice, oke benar. Melangkah majunya ke jauhan ya, Fadil? Mm-mm. Nice. Oke, sebaliknya bagaimana nih? Kalau yang hijau udah benar. Berarti sebaliknya yang lainnya gimana? Lainnya itu kan berarti warna orange ya. Kalau warna orange belok mana tuh? Hmm. Lalu, serius diambil bebannya? Iya, sama kalau belok itu belum maju ya, Fadil ya. Jadi tambahin maju dulu. Bener banget. Di tengahnya berarti ya. Setelah belok. Bener. Ya, nice, nice kayak gitu ya. Coba. Good. Oke, caranya seperti itu ya Fadil ya. Oke, kayaknya Fadil juga di sini sudah cukup paham ya tentang kondisi ya. Jadi Fadil boleh lanjutin lagi sampai nomor 3 ya Fadil ya. Semangat Fadil. Oke, sekarang Miss izin stop share screen dulu. Miss cek untuk punya clearin ya. Oke, coba clearin. Waduh, clearin udah di bonus nih. Oke, coba. Kalau Azril, Azril nomor berapa? Nomor 3. Oke, coba. Mm-mm. Oke, cepet banget nih. Clearin ya, udah level bonus aja nih, sama kayak Fatih. Oke, kalau gitu sambil tunggu misalnya cek punya Clearin dan juga Azril, boleh Raisa sambil share screen ya Raisa ya. Nah, sama Afkar. Yuk, Raisa dan Afkar boleh share screen. Oke? Oke, Miss cek untuk Miss Azril. udah. Siapa yang sudah? El? Waduh, iya, El juga belum Missnya cek tadi ya? L udah tadi di awal ya. L udah sampai 7 boleh. Kalau gitu silakan coba kamu kerjakan yang level bonus dulu ya, L. Sambil tunggu yang lain ya. Oke? Nice job, L. Oke, Missnya bantu Azril dulu. Coba Azril ke nomor 2 boleh? Coba Missnya bantu Azril dulu ya teman-teman. Yang lain boleh coba kerjain dulu. Nanti Missnya cek tinggal punya Raisa dan Afkar ya. Oke, untuk Clarin, nice job. Missnya lihat kayaknya kamu udah paham pakai kondisi. Terima kasih ya Clarin ya. Nice job, hebat. Kamu udah paham nih tentang condition. Terima kasih. Missnya izin stop share screen dulu ya Clarin ya. Oke, Missnya bantu Azril dulu. Coba Azril melangkah maju. Lalu dia ambil beban ya. Ambil beban dulu, benar. Kalau sudah, dia belok kemana nih sekarang Azril? Untuk pergi ke tempatnya. Iya, belok kiri. Lalu kita taruh bebannya. Pakai yang letakkan. Good job. Ya, coba. Oh iya, belum tambah ini ya. Benar, melangkah maju. Benar. Ya, letakkan beban. Oke, yuk silakan. Nice. Oke, lanjut nomor 3, Azril. Sebentar ya, Miss bantu Azril. Berarti nanti dia maju. Iya. Nih, dilanjutkan dulu aja. Diklik lanjutkan. Oke, sekarang kita coba ya, Azril ya. Iya, diklik dulu, betul. Nah, sekarang kita coba melangkah maju betul, ambil beban. Jika warnanya hijau, maka dia belok kemana nih kalau hijau? Azril, beloknya ke kiri. Iya, kirinya tambahin dulu. Belok kirinya berarti di atasnya melangkah maju tuh. Belok kirinya taruh di atas melangkah maju. Nah, kalau yang lainnya, berarti kalau dia sudah di sini, yang lainnya kan tersisa warna orange ya, Azril. Kalau warna orange berarti beloknya kemana nih? Nah, harusnya di sini belok kanan ya, Azril ya. Coba kamu ubah jadi belok kanan, melangkah maju dan letakkan bebannya. Dah, coba kamu play, kayaknya udah, berhasil.
Nah, itu yang dimaksud dengan kondisi ya. Kalau misalnya kamu membuat kondisinya itu yang hijau, berarti yang sebaliknya itu yang warna orange. Gitu ya. Azril lanjutin ya, Azril. Silakan sampai nomor 7, oke? Semangat, Azril. Misalnya cek untuk Raisya dulu ya. Widih, good. Raisya nomor 4. Good. Coba kita lihat. Kita coba lihat nomor 4 ya. Nomor 5. Oke, good. Nice. Kalau nomor 5 bagaimana nih? Coba, Raisya. Betul, tadi kamu udah melibatkan itu juga ya, repeat ya. Jadi biar nggak tambahkan kode yang banyak, keren. Kamu melihat pola repeat tuh di sana, Raisa. Lanjut. Hmm, Kalau sudah diambil bebannya, baru pakai kondisi nih, Raisya. Iya, good. Karena kan buat Mars belum tahu ya, warna kotaknya yang warna apa nih. Kamu mau warna apa nih kondisinya? Bisa pilih soalnya. Hmm, Berarti kalau kuning, kondisinya bagaimana codingannya nih, solusinya? Nice. Lalu diapain? Eh, iya, letakkan beban. Ya, berarti sebaliknya kalau misalnya kotak warnanya hijau, kalau hijau berarti kemana nih? Sebaliknya itu kalau misalnya kotaknya kotak warna lainnya ya, berarti warna hijau. Warna hijau berarti dia harus pergi ke mana? Eh, iya, oke betul, boleh pakai ulangi. Tapi kayaknya belok dulu deh, Raisa. Karena kan dia masih di sini ya. Dia belok dulu ke arah mana tuh? Iya ke kiri ya. Ke kiri berarti Raisa. Taruh di atas ulanginya. Karena kan belok kirinya nggak berulang. Bukan pola berulang. Betul. Baru jalan ya. Maju ke depan. Mm-mm. Pakai repeat. Nice. Baru ditaruh bebannya. Betul banget. Taruhnya di mana? Ah, benar. Di luar dari ulangi. Yuk, coba. Yeay, udah berhasil. Gitu ya, Raisa ya, cara untuk kondisi. Nice job, Miss Nia lihat kamu ada poin plusnya di sini juga karena kamu pakai kode repeat ya. Oke, nice. Lanjutin ya Raisa ya. Miss Nia lihat kamu juga udah paham tentang kondisi. Yuk, boleh. Bisa izin stop share screen dulu. Sekarang Miss cek untuk Afkar ya. Widih, Afkar juga di sini ya. Oke, boleh dilanjutin Afkar. Memang kalau yang bintang itu Miss Nia memang sarankan ya Miss, untuk mencari solusinya sendiri nih. Iya, Afkar? tadi aku udah coba. em, kan ini kan ada dua kotaknya. Aku udah coba-coba tapi malah gagal terus. Tetap gagal ya? Iya, coba dicari lagi ya untuk solusinya ya, Afkar ya. Semangat. Karena waktu kita masih banyak nih, masih sekitar 12-an menit lagi. Gitu. Semangat ya, Afkar ya, jangan menyerah ya. Misalnya memang kalau yang bintang itu, misalnya mau teman-teman coba sendiri karena seperti itu teman-teman. Jadi biar teman-teman lebih paham lagi tentang materi ini dan teman-teman belajar tentang problem solving. Gitu ya, teman-teman ya. Yuk, semangat. Azril nomor 4 ya. Coba Azril, coba Azril. Kalau sudah di sini berarti ambil dulu. Ambil dulu bebannya Azril. Nih, ambil beban berarti taruh di sini. Iya, benar. Lalu kamu pakai kondisi mau warna apa nih Azril? Mau warna hijau berarti kalau warna hijau kodenya seperti apa? Kalau misalnya si bot Mars ini mendapatkan kargo warna hijau berarti kita harus kemana nih? Iya, betul. Tambahin melangkah maju. Lalu setelah melangkah maju diapain? Iya, betul. Sebaliknya kalau dapat warna orange bagaimana, Zril? Kalau dapat orange berarti harus belok mana? Ya, betul. Lalu, hmm, dan oke, dah coba di play. Betul. Nah, itu Azril bisa cara ngerjainnya. Boleh lanjut ya ke soal-soal berikutnya, Zril? Silakan, Zril.
Ya, Afkar masih cari solusi ya. Semangat Afkar dan teman-teman yang lain. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu, mungkin ada kendala, ada yang butuh bantuan, boleh langsung info Miss ya. Nanti Missnya bantu. Semangat teman-teman. Oke. Tahu 5 menit lagi ya. Kita 5 menit lagi mencoba untuk mengerjakannya. Selanjutnya nanti karena kita ada jeda dulu ya teman-teman ya. Kelas grup itu ada istirahatnya dulu. Nanti kita istirahat dulu 5 menit baru kita pergi ke scratch ya. Yuk 5 menit lagi yuk. Coba silakan teman-teman kerjain dulu. Hmm. Hmm. Eh. Nah, ambil bebannya itu sebelum kondisi ya, Azril ya. Betul. Jadi harus diambil dulu. Jadi di atasnya jika, di atasnya kode kondisi, ambil bebannya nih. Berarti di bawahnya melangkah maju. Coba Azril. Benar. Oke, nice. Lanjutin. Oke. Nice, tuh berhasil Zril. Lanjutin ya. 2 soal lagi, Zril. Semangat, 3 menit lagi ya. Teman-teman yang lain juga semangat 3 menit lagi ya teman-teman ya. Sudah selesai semuanya, Miss. Widih, mantap. Nice job, Fatih. Oke, Fatih kalau mau istirahat duluan boleh ya. Karena kan setelah ini kita ada istirahat nih 5 menit. Karena kamu udah selesai boleh kalau mau istirahat dulu ya. Oke deh. Oke, 2 menit lagi. Semangat. Ya, semangat Zril. Hmm. Afkar masih mencari solusi. Nice job. Oke, lanjut ya teman-teman ya. By the way, teman-teman masih main Roblox nggak nih, teman-teman? Masih Masih? Di Roblox lagi Masih seru apa nih? Lagi seru games apa, teman-teman? Vehicle Legend, Apa? Vehicle Legend, Oh, Vehicle Legend. Tentang apa tuh? Kendaraan ya, mobil. mobil-mobil ya? Iya, karena kan Sekarang bisnya... ada event Barn Hunt. Oh ya? Wah, itu apa? Tipe mobil kah, Afkar? Kayak nyari parts. Kalau udah kekumpul semua nanti bisa ditukerin sama mobil. Wih, keren banget. Iya, karena gini teman-teman, Missnya kan kalau main Roblox kemarin cuman Grow Garden ya. Tapi Missnya sudah agak bosen nih sama Grow Garden. Mungkin teman-teman bisa rekomendasiin. Kalau teman-teman yang lain main apa nih? kayak biasa. Apa? Kalau Fatih apa? Grow Garden juga? Bukan. Aku Adopt Me, Miss. Adopt Me. Oh iya, wah itu seru lagi ya Kaira ya. Masih seru ya Adopt Me ya. Iya, Missnya juga tuh main waktu itu tuh Adopt Me seru banget. Role play gitu ya Adopt Me ya. Kalau Fatih apa kemarin Fatih namanya? Gak sama Powder. Wih, itu tentang apa? Kayak zombie.
zombie ya. Yang lain mungkin teman-teman bisa sharing-sharing dulu karena kan kita lagi istirahat juga ya, 5 menit ya. Mungkin mau sharing-sharing tentang Roblox atau bahkan ada yang udah mabar nih. Adakah yang sudah follow-followan sama teman-temannya di Roblox nih? Ada. Iya, kemarin udah main sama siapa, Fatih? Sama temen yang di mana? Kalau yang di kelas ini udah pernah main belum? Belum. Belum ya. Jadi boleh teman-teman drop nih username Roblox yang main Roblox mungkin ya. Jadi siapa tahu bisa mabar nih kalau lagi ketemu ya. Lagi ketemu waktunya pas itu teman-teman bisa mabar gitu ya teman-teman ya. Karena misnya lagi bosan Grow Garden jadi misnya main ini lagi teman-teman. Minecraft. Minecraft seseru itu ya. Bahkan itu kan udah games dari tahun berapa ya. Tapi misnya nggak pernah bosan tuh sama Minecraft karena kan bisa mining ya. Lalu bisa bikin-bikin rumah. Tapi kalau main sendirian bosen. Betul banget. Nah, itu kadang wisnya bosannya gitu kalau lagi sendiri. Kayaknya tapi sekarang Minecraft udah bisa multiple ya? Bisa multiple Iya, player. tapi harus pakai akun apa gitu. Terus aku Oh, tuh akunnya keblokir mulu. oh iya. Kalau main, oh ternyata Minecraft kalau multiplayer harus itu ya, harus ada kayak server gitu lagi ya. Iya, harus ada akunnya gitu buat login. Oh, I see. Iya, oke deh. Iya, mestinya juga sekarang juga kayak kalau udah misalnya udah mining, udah capek mining gitu ya, menambang, ya udah bosen gitu karena memang kalau sendiri gitu ya, main sendiri ya teman-teman ya. Roblox tuh serunya karena bisa main bareng gitu ya teman-teman. Oke, udah masuk istirahat. Yuk teman-teman yang mau ke toilet dulu, mau minum, mau stretching, ambil cemilan, boleh ya. Nanti pukul 19.50 bisa balik lagi ke kelas ya. Silakan teman-teman. Saya izin stop dulu ya. Silakan. Boleh mau ngemil dulu boleh ya. Karena kalau di kelas missnya boleh banget sambil ngemil. Yuk, boleh ya. Masih 4 menit lagi kalau mau ke toilet dulu boleh ya.
Oke, teman-teman. Yuk, karena sudah pukul 7.50, sudah ada semua di depan laptop ya. Hmm. Hmm. Oke, yuk. Kita lanjutin lagi ya untuk mempelajari tentang kondisi. Sekarang teman-teman bisa langsung pergi ke bagian scratch nih, nomor 2 ya teman-teman, scratch kondisi. Silakan teman-teman bisa klik dulu ya, scratch kondisinya. Oke, jadi hari ini kita akan menggunakan kode kondisi dalam pembuatan project di dalam Scratch ya, teman-teman ya. Yang seperti Miss-nya bilang nanti kondisi ini sangat-sangat diperlukan dalam pembuatan games, yang mana nanti teman-teman juga bisa coba juga di hari ini ya, teman-teman ya. Oke, seperti biasa Miss-nya akan jelaskan dari nomor 1 sampai nomor 2 aja. Untuk nomor 3 dan seterusnya Miss-nya harap teman-teman dicoba sendiri dulu ya untuk mengerjakan supaya nanti Miss-nya berikan ruang juga kepada teman-teman untuk bisa mengerjakan gitu ya. Oke, kita klik dulu bendera hijaunya. Oke, kata di soalnya gini teman-teman. Bola bergerak dengan bebas di sekitar stage. Setiap kali bola apa tuh ketutupan, sorry. Bola menyentuh tepi, bola berubah warna dan juga berubah arah. Oke, seperti biasa kita bisa cari dulu apakah ada penempatan awal. Wah, ternyata ada nih penempatan awal. Berarti teman-teman bisa langsung tambahkan kodenya kalau penempatan awal itu selalu di bawahnya bendera hijau ya. Kita tambahkan dulu penempatannya. Berarti kita pakai kode atur ukuran menjadi 60% ya teman-teman ya. Supaya tidak terlalu besar. Oh, sorry. Nah, agar tidak terlalu besar, kalau sudah kita tambahkan kode pergi ke, ini kondisinya, sorry, koordinatnya ya, kita mau bikin dia di tengah, maka dari itu untuk X-nya 0, Y-nya juga 0 nih. Biar benar-benar dia di tengah ya. Dan kita akan arahkan, ini pakai derajat nih berarti ya. Nah, ini kita, oh sorry, bukan derajat, tapi point in direction, kita ubah arahnya menjadi 45. 45 berarti nanti bolanya akan memantul ke arah serong ke atas kanan ya, teman-teman. Seperti ini. Oke, sekarang kita mau coba buka lagi soal yang paling atas nih. Kalau sudah penempatan awal, sekarang waktunya kita buka soal yang paling atas dulu ya. Program sprite bola agar bergerak terus-menerus katanya teman-teman. Selesaikan tugas ini menggunakan perintah gerak langkah dan selamanya. Oke, berarti nanti kita akan kunci kode pergerakan ini dengan selamanya. Karena katanya di situ tidak berhenti ya, terus-menerus ya teman-teman ya. Dan kita ubah jadi 5. Kalau sudah kita buka lagi soalnya yang ini. Program bola agar tidak terbang keluar batas. Oke, berarti kita bisa pakai yang namanya jika di pinggir pantulkan. Oke, kita coba baca ya teman-teman ya. Oke, Anda perlu perintah jika di pinggir pantulkan yang mana juga memeriksa kondisi. Dan perintah ini juga memuat rumus matematika untuk menghitung sudut putaran bola. Tetapi di mana kita meletakkan perintah ini agar perintahnya selalu bekerja. Oke, dan yang terakhir program kondisi yang dimana jika bola menyentuh tepi, bola akan berubah warna. Nah ini pakai kode yang condition tadi ya teman-teman ya. Jadi kode condition itu ada di bagian control, warnanya orange, di bawahnya selamanya. Ada yang namanya kode jika. Lalu ini apa Miss? Kok di sini seperti ruang kosong? Memang ini ruang kosong teman-teman. Yang nantinya ruang kosong ini bisa kita masukkan dengan kode yang bentuknya sesuai dengan ruang kosong itu. Nah, ternyata kode yang bisa atau masuk ke dalam ruang kosong itu adalah kode yang ada di sensor. Kode sensor itu kemarin misalnya jelaskan ya, kalau kode ini gunanya adalah untuk kepekaan. Yang dimana berarti jika kita tambahkan kode ini yang ada di sensor tadi, bola menyentuh apa? Oh, menyentuh pinggir katanya tadi ya, menyentuh pinggiran, maka kita akan ubah kostum dari bolanya. Pakai kostum dari catnya. Gitu. Sekarang kita coba dulu ya, teman-teman ya. Waduh, kenapa belum belum berhasil dia ganti warna? Coba Miss-nya cek. Mm-mm. Kostumnya udah banyak ya. Kostum berikutnya. Mm-mm. Bagaimana kalau ini di sini? Oke. Kenapa ini belum bisa ya? Coba Miss-nya cek dari kode yang sebelumnya. Oke, udah bener kok menyentuh pinggir kostum berikutnya. Mm-mm.
Oke, kalau teman-teman apakah sudah berubah warna untuk bolanya saat menyentuh pinggiran atau tepiannya? Udah, Wis. Oke, kalau Clarin udah ya. Kalau yang lain ada yang sudah? Udah. Udah, Oke, Miss. oh waduh berarti Belum. ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Belum, Miss. Oke, yang belum berarti siapa? Coba Missnya mau cek. Aku Kaira belum. ya? Iya, Kaira lalu Oke. siapa? L ya? Oh, Afkar. Oke, ya. Coba nanti kita cek ya. Tetapi kalau kalian simpan dan juga dicek kira-kira udah berhasil belum nih kode ceknya? Udah berhasil? Oke. Kalau Azril sudah berhasil, Azril? Nomor satu? Belum? Iya, boleh ditambahin dulu kodenya ya, Azril ya. Oke. Nah, coba teman-teman untuk yang belum berubah warnanya, di sini sudah benar ya jika menyentuh pinggir, maka kostum berikutnya sudah kodenya seperti ini juga ya. Kostum berikutnya juga ya. Udah. Iya, waduh, kenapa ya? Oke, tapi kalau dicek punya Afkar sama Kaira sudah berhasil belum? Sudah warna hijau belum? Udah. Udah ya. Nah, berarti mungkin ini ada kendala dari platformnya sama kayak Miss Nia. Padahal kode kita udah sama, tetapi ada bola yang bisa berubah warna, tetapi ada juga yang tidak berubah warna. Jadi yang belum bisa berubah warna, Kaira dan Afkar, boleh disimpan dulu aja ya. Yang penting dia tadi udah bisa dicek. Semoga nanti kalau kamu buka lagi, dia udah bisa mengganti warna. Gitu ya. Miss, Mm-mm. Miss, ini udah disimpan tapi kok bilangnya belum bisa disimpan ya Oh ini. iya, iya itu juga platform Algonova suka kayak gitu tuh. Jadi nggak apa-apa langsung next aja. Yang penting tadi pertama kamu udah ya, udah simpan juga ya. Oke, boleh. Lanjut nomor 2. Azril sudah nomor satu. Oke, kalau gitu Miss Nia kirimin dulu ya. Kirimin kodenya di chat box, chat yang ada di Zoom. Jadi Azril bisa lihat di situ ya, untuk kodenya ya. Kalau Fadil gimana? Fadil sudah? Nomor satu Fadil? Belum. Belum, oke. Boleh dilanjutin dulu Fadil. Oke. Raisya? Raisya sudah aman tadi nomor satu Raisya? Aman ya? Oke. Kalau Fatih? Fatih tadi sudah nomor satu? Sudah. Sudah, oke. Good. Kalau gitu Missnya cek L tadi sudah ya L ya? L sudah berhasil juga ya warnanya ya. Gitu. Oke. Kalau gitu untuk Fadil sama Azril, Missnya ingin jelaskan dulu untuk nomor 2. Jadi nomor satu kita lewati dulu ya, disimpan dulu aja. Untuk Azril sama Fadil disimpan dulu untuk nomor satu. Kalau sudah disimpan, kita coba ke nomor 2 dulu sebelum teman-teman yang lain nanti mencoba level-level yang berikutnya ya. Oke, yuk. Kita coba level 2 teman-teman. Oke, di sini kita lihat dulu ya. Kita baca dulu soalnya seperti biasa. Bintang. Wah, ini tentang bintang ya. Ini kita disuruh apa teman-teman? Kita klik bendera hijau ya. Kalau kita menggerakkan kursor, katanya bintangnya akan menghilang. Nah, ini missnya hanya mengarahkan ke bintang, lalu bintangnya hilang. Tetapi saat kita spasi, bintangnya muncul lagi. Gitu ya. Oke, seperti biasa teman-teman cari penempatan awal dulu. Oke, penempatan awalnya katanya hanya bintangnya ini kita harus tampilkan. Berarti teman-teman tambahkan bendera hijau dan tambahkan tampilkannya dulu. Kalau sudah, sekarang kita lihat dari yang atas ya. Bintang bersembunyi katanya teman-teman. Berarti di sini kita langsung tambahkan saja kode kondisinya dulu yang ada di control ya. Kondisinya adalah jika, lalu pakai kondisinya itu menggunakan sensor, jika bintang menyentuh pointer mouse itu adalah mouse kita, maka apa yang terjadi? Maka nanti dia akan bersembunyi. Dan dipakai repeat forever katanya teman-teman. Nah ini ditambahin repeat forevernya. Waduh, oke. Nah ini maka nanti dia akan sembunyi. Lalu bintang muncul saat di spasi katanya. Wah ini pakai event ya teman-teman ya. Ketika tombol spasi ditekan, maka nanti dia akan muncul kembali. Nah, sekarang waktunya teman-teman memprogram bintang yang lain. Karena di sini bintangnya ada 5. Mau diduplikat boleh ya? Miss Nia harap teman-teman masih ingat cara untuk menduplikat. Yuk, silakan teman-teman.
Oke, nah udah berhasil tuh. Nanti yang sudah boleh langsung duplicate aja atau tambahkan kodenya ke bintang-bintang yang lainnya ya. Bintang 1 hingga bintang yang ke-5. Silakan. Ke pause bentar. Nanti untuk teman-teman yang sudah nomor 2, silakan teman-teman coba kerjakan soalnya dari nomor 3 sampai emoji smile ya teman-teman ya. Nanti yang sudah selesai nomor 2, silakan teman-teman kerjakan untuk soal nomor 3 sampai emoji smile-nya, oke? Miss, yang cara duplikatnya gimana? Aku lupa. Oh iya, cara duplikatnya gini. Teman-teman tarik dari kepala kode, lalu teman-teman arahkan ke tengah gambar fotonya sampai nanti fotonya itu bergerak. Lalu kita jatuhkan. Nah, gitu ya. Oke, Kak Ira? Ya, makasih, Miss. Sama-sama. Yuk, yang lain boleh. Kalau ingin bertanya dulu ya. Nanti yang sudah boleh ya, teman-teman coba kerjakan nomor 3 sampai nomor 6. Tipsnya itu untuk mengerjakan seperti biasa ya. Cari penempatan awal dulu. Kalau penempatan awal sudah dikerjakan, baru teman-teman bisa kerjakan soal dari atas lagi, beruntun. Miss, Gitu. Iya, Fatih? yang nomor 3 gimana, Miss? Waduh, kamu udah nomor 3? Iya, dicoba dulu ya. Semangat ya, Fatih ya. Iya, kamu cari dulu penempatan awal. Kalau sudah kamu ikuti penempatan awalnya, selanjutnya kamu bisa ikuti kode atau tugas-tugas yang ada dari atas ke bawah, runtun setelah penempatan awal. Gitu ya. Kalau Fadil sama Azril tadi berarti ini lagi coba kerjakan nomor 2 ya? Nomor 2 dulu ya? Betul? Ya, oke. Boleh kerjain dulu nomor 2 ya untuk Fadil sama Azril. Baru nanti saat Miss Nia cek pekerjaannya boleh sambil kerjakan nomor 1. Yang lain gimana? Sudah selesai nomor 2 teman-teman? Ada yang sudah selesai nomor 2? Aku. Wih, nice. Oke, Afkar boleh coba kerjakan dari nomor 3 sampai Ismail ya. Semangat, Afkar. Azril ingin bertanya tuh kayaknya tadi raise hand. Kenapa, Azril? Mm-mm. Boleh di-unmute dulu mikrofonnya. Mhm. Selesai tadi nomor 2. Wah, udah selesai semua nomor 2. Oke, kalau gitu coba Azril kerjakan nomor 1 dulu tadi ya. Diselesaikan dulu ya. Atau sudah selesai nomor 1? Udah. Oh, udah. Oke, kalau gitu silakan Azril kerjakan dari nomor 3 sampai emoji smile ya. Oke, Azril? Kalau Fadil aman, Fadil? Nomor 2? Aman. Aman, oke. Nomor 1 tadi udah selesai, Fadil? Udah. Oke, nice. Kalau gitu Fadil bisa lanjut nomor 3 sampai seterusnya ya. Yuk, teman-teman yang lain juga ya, silakan teman-teman kerjakan dari nomor 3 ke seterusnya. Sekarang Miss Tia mau cek dulu untuk pekerjaannya teman-teman. Nanti yang ada kebingungan atau ada kendala boleh langsung info Miss ya. Kita kerjakan hingga pukul 20:15 ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman kerjain dulu. Sekarang Miss Tia mau pantau dulu untuk pekerjaan. Pertama Fadil, Azril, dan juga Raisya. Yuk, silakan ya. Fadil, Azril, Raisya boleh sambil share screen. Coba. Nice. Kalau nomor 3 gimana tuh? Widih, Fadil udah nomor 4. Yuk, semangat Fadil. Oke, Raisa, oke. Yuk, coba Raisa. Semangat Raisa. Coba misalnya dari Fadil dulu ya, baru ke Raisa ya. Dan Azril, coba. Yes. Miss, Fatih, kok aku masih nggak bisa ya? nomor berapa tuh? Nomor 3. Oh iya? Nanti misalnya cek ya. Sebentar ya. Nomor 4 gimana? Oke, nomor 4 coba dilihat dulu tuh. Afkar, itu kalau nomor 4 kodenya udah ada semua. Tinggal kamu ikutin aja dari tugasnya. Dari atas sampai bawah. Bawah itu selalu perisa apakah mouse diklik. Oke. Oh iya, coba kalau yang selalu periksa,
Fadil, coba diklik yang selalu periksa. Yang ini, dibuka soal yang selalu periksa. Oke, nah berarti kalau seperti ini, untuk yang nomor 4 ya, pakai jika dulu. Di bawahnya bendera hijau tuh pakai jika, karena tadi di soal ada jikanya ya. Fatih boleh sambil share screen juga ya. Yuk, silakan. Nah, ini taruh di dalam, nah oke. Kalau gitu, sebentar. Ini berarti meluncurnya, oh benar-benar benar. Nah, ini kan harus ada kode sensing ya di dalamnya ya. Kode sensingnya adalah yang mouse bukan menyentuh ya, tapi diklik ya, mouse ditekan. Good. Jangan lupa dipakaikan selamanya. Selamanya ini berarti akan mengunci kode ini nih. Nah, coba silakan ya. Kamu cek ya kira-kira berhasil apa enggak. Oke, kayaknya udah berhasil nih punya Fadil ya. Oke, sekarang cek untuk Azril dulu. Azril nomor 3. Ya, coba Azril cari penempatan awal, dibuka dulu soalnya, Azril. Oke. Nah, coba Missnya mau lihat punya Fatih. Kalau Fatih tadi nomor 3 ya, takutnya kamu ada kendala nih. Sebentar, baru ke ini ya. Sebentar. Nah, nomor 3 itu, apakah ada penempatan awal di sana? Ada penempatan Ada. awal tadi di soalnya? Ya, Ad- penempatan awalnya apa tuh? Ubah, ganti kostum dulu ya. Ganti kostum ke jellyfish yang A, katanya. Ya, betul. Selanjutnya, di situ kita pakai, iya, kayaknya udah berhasil punyamu. Coba, Fatih. Oh iya, udah berhasil ya. Oke, nice. Lanjutin ya, Fatih ya. Iya. Nice. Oke, jadi kalau penempatan awal memang harus sesuai tuh. Misalnya hanya boleh ganti kostum, berarti itu kamu lanjutin yang ganti kostum gitu ya. Oke, Fadil tadi udah. Sekarang misalnya cek Azril. Azril coba cari penempatan awal Azril di bawah. Nah, ini tambahin dulu kode penempatan awalnya. Dibuka dulu soal penempatan awal. Yang paling bawah tuh penempatan awal. Iya, tambahin dulu kodenya. Kalau Raisa mana nih layarnya? Tadi misalnya belum sempat cek ya. Boleh sambil share screen lagi Raisa. Mm-mm. Oke, nah Raisa kurang penempatan awal nih. Coba Raisa buka soalnya. Mm-mm. Coba kamu scroll ke bawah Raisa di soal. Ya, nah ini ada penempatan awal. Coba Raisa klik dulu. Oke, good. Tambahin dulu itu di bawah bendera hijau ya, Raisa ya. Penempatan awal berarti pakai yang nice. Jangan kebalik, pakainya yang jelly yang oke. Kalau sudah, sekarang kita lihat untuk tugas yang ini. Ketika Anda menekan mouse, sprite akan berubah kostum. Nah, ini udah benar. Oh, tambahin ini. Oh, oke. Kodenya harusnya ganti kostum dan tunggu ya. Coba Raisa tambahin dulu. Ganti kostum berikutnya dan tunggu 0,5 detik. Oke, sekarang di sini selalu periksa mouse diklik apa nih? Coba. Oke, tambahin selamanya. Berarti selamanya yang akan mengunci yang ini nih, kondisi ini. Oke, dah. Kayaknya berhasil, Raisa. Coba ya. Kamu klik. Nice, udah berhasil nih. Kalau gitu, nanti kamu bisa cek ya kalau kalau sudah berhasil ya. Nice job, Raisa. Boleh lanjutin ya. Semangat. Oke, kalau Azril tadi. Oke, Fatih udah nomor 5, semangat. Nice job. Misalnya sih stop share screen dulu ya. Untuk Raisya dan Al-Fatih, sekarang Missnya cek untuk punya Clairin, lalu L, dan juga Kaira. Yuk, coba ya. Clairin, L, dan Kaira. Oh, terakhir juga Afkar. Juga ya, silakan ya. Boleh silakan. Azril, dibuka dulu soalnya. Yang ini ketika Anda menekan. Miss, tapi ini yang nomor 2, aku nanti kerjain soalnya tadi tuh yang hmm, program yang lainnya itu nggak bisa. Oh, oke. Boleh, nanti berarti tinggal Kaira duplicate ya, yang nomor 2 ya. Oke, boleh lanjutin lagi ya Kaira ya. Nanti Missnya akan pergi ke Kaira setelah ini. Ya. Hmm, betul. Tambahin tunggunya. Oke, teman-teman nanti kalau yang belum Missnya stop share screen, boleh sambil share screen dulu aja ya.
Nanti kalau misalnya udah stop share screenin, baru nggak apa-apa teman-teman stop share screen, oke? Biar Missnya cek dulu untuk pekerjaannya. Oke, kalau sudah yang ini selalu periksa, Zril. Nah, itu pakai kode itu tuh. Adalah untuk mengunci yang ini. Mengunci jikanya. Lagi. Di atas lagi. Oh no. Selamanya harusnya mengunci jikanya ya. Ya, dah. Coba Azril mainin kayaknya udah berhasil. Ditekan latarnya. Oke, dah. Udah berhasil, boleh Azril cek ya. Terima kasih Azril. Azril boleh lanjutin lagi kerjakan dari nomor 4 sampai smile face-nya ya. Semangat Azril. Cek untuk Kaira. Ya, yuk semangat Kaira. Penempatan awal dulu, kira-kira ada nggak ya? Penempatan awal di sana Kaira? Oh, nggak ada ya? Oke, good. Nah, tetapi di sini yang pertama yang di program jika mouse diklik nih, kayaknya ada kode ini deh. Nah, jika bla 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 kondisinya apa? Berarti ini harus ada di dalam jika nih. Kamu tambahin dulu kode kondisinya. Nah, itu di dalamnya, benar meluncur di dalamnya. Lalu kalau kondisi pasti harus ada sensing nih. Sensingnya berarti, iya, mouse ditekan. Ya, benar. Kalau sudah selalu periksa, kira-kira pakai apa? Oh, dikunci. Pakai kode selamanya. Nice. Di atas. Oke, good. Nah, coba kamu mainin ya. Kayaknya udah berhasil deh. Nah, udah berhasil ya ngikutin mouse kita ya. Kalau gitu boleh dicek dan disimpan ya. Oke, kayaknya Kaira juga udah paham cara untuk mengerjakannya. Sekarang Kaira boleh lanjut lagi ya dari nomor 5 sampai emoji Yes, smile. nomor 5 gimana? Oke, nanti kita bahas ya, Afkar ya. Oke, misalnya cek dulu punya L, baru setelah itu Afkar. Oke, terima kasih Kaira. Oke, L juga nomor 5. Oke, ini Afkar ya nomor 5 ya. Kalau L nomor berapa nih? L nomor 3. Oke. Nah, untuk L di sini penempatan awalnya tidak usah pakai ganti latar ya. Nah, ini berarti kamu tarik ke bawah. Heeh. Tarik ke bawah dulu jikanya. Ya. Ganti yang ini dihapus dulu. Disatuin lagi. Coba dibuka dulu soalnya, L. Kita buka soalnya ya. Oke, kamu scroll ke bawah. Dari yang ketika Anda menekan mouse, coba. Nah, ternyata bukan pakai ganti latar, tapi kita pakainya tunggu. Diubah dulu jadi yang tunggu ya. Oke, selanjutnya selalu periksa apakah mouse diklik. Ya, nice. Selalu periksa apakah mouse. Oke, harus ada kode selamanya. Selamanya harus mengunci yang ini berarti nih. L. Yes, oke. Lalu kalau sudah dimainin, kayaknya udah berhasil. Coba ya. Nah, coba kamu klik ke latarnya, ke latar tempatnya. Oke, udah berhasil. Oke, kalau gitu boleh dicek dan lanjut nomor 4 ya. Jangan lupa disimpan. Miss cek untuk clearin. Clearin nomor 5 juga. Nice, oke. Ada penempatan awal di sana, Clearin? Apakah ada penempatan awal? Oke, nah udah benar ya. Sekarang gerakan bola kacau, kita buka gerakan bola kacau. Mm-mm. Program gerakan bola menggunakan perintah gerak berapa langkah ya. Dan selamanya. Berarti tambahin selamanya dulu nih, Clearin. Mm. Tambahin selamanya dulu. Oke. Lalu ditambahkan gerak berapa langkah. Adanya di motion tuh. Ada warna di warna biru ya, gerak berapa langkahnya ya. Yang paling atas deh kayaknya. Tadi ya, gerak 10 langkah. Yes. Mm-mm. Kalau sudah perubahan arah apa tuh? Coba kita lihat. Oke, nah yang itu betul. Tambahin. Lalu ada lagi di bawah. Program dua bola lagi. Program bola-bola yang lain dengan memindahkan screen yang sudah dihasilkan ke icon sprite. Oke, boleh diduplikat berarti ya. Tapi di sini kayaknya, iya, kita harus ini ya, kita harus uh, menduplikat. Coba ya, silakan ya.
Clearin duplicate dulu. Ups sih, sebentar. Oke, Afkar udah nomor 6 ya ternyata ya. Nice job. Kamu tadi udah dapat solusinya dong berarti nomor 5 ya, Afkar ya? Wih, hebat. Itu dia kenapa Miss-nya kasih ruang kepada teman-teman yang akhirnya teman-teman mencoba dan nanti mendapatkan solusinya. Itu baru adalah skill yang wajib dimiliki oleh programmer gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya Miss-nya agak lama juga ya teman-teman karena memang harus Miss-nya cek dulu satu-satu dan teman-teman boleh dicoba-coba dulu tuh untuk solusinya nanti bisa kayak Afkar nih menemukan solusinya sendiri. Hebat. Keren. Oke deh teman-teman, karena sudah pukul 20.15, jadi nggak apa-apa yang belum selesai ya, nomor 5 sama 6 nih rata-rata Missnya cek ya. Berarti untuk nomor 5 sama 6 bisa Miss, dijadiin PR aja. Iya Fatih? aku udah selesai semua. Wih, nice job. Oke, nice, keren, Fatih. Oke, kalau teman-teman silakan nanti bisa dijadiin PR ya untuk yang nomor 5 sama 6 nih. Jadi nanti biar ada latihan di 1 minggu ini nih, gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu sekarang kita mau kerjakan kuis dulu yuk. Diperiksa dirimu. Terima kasih ya, Miss izin stop share screen dulu. Silakan teman-teman bisa pergi ke nomor 3, periksa dirimu, dan coba dikerjakan soalnya ya. Dan juga surveinya. Silakan teman-teman. Terima kasih. Hmm, periksa dirimu. Oke, soalnya tuh cuma 3 ya, kayaknya keperiksa dirimu ini, dan surveinya ada 3 lagi. Oke, silakan. Nanti yang sudah bisa infomis, yang bingung boleh infomis juga ya. Nah, nomor 1 kuis ini adalah sedikit gambaran tentang games yang akan kita buat nantinya ya teman-teman ya. Artinya nanti di modul ini kita mau bikin games ini nih, labirin. Sudah, Miss. Wih, keren. Nice job, Fatih. Kita tunggu yang lain dulu ya. Semangat yang lainnya. Bisa nomor 1 gimana? Nomor 1, kita perhatikan soalnya ya. Skrip untuk kelelawar mana yang akan membuat dinding labirin tidak bisa ditembus. Di awal program, sprite kelelawar memiliki koordinat -200 dan -110. Nah, kita lihat dari jawaban-jawabannya, teman-teman. Yang pertama, jika menyentuh apple. Apple, padahal di sini yang ditanya labirin. Sudah pasti ini bukan jawabannya. Jika menyentuh pinggir, oke, ini make sense ya, ini bisa masuk ya. Pinggir. Nah, kalau menyentuh pinggir, maka dia akan pergi ke posisi awal. Ini bisa, tetapi pinggir berarti si kelelawar hanya tidak bisa menembus dinding antara jarak yang ini aja dong. Berarti ini juga bukan jawabannya. Nah, ini juga menyentuh pinggir nih. Ini juga bukan jawabannya. Lalu yang ini nih, teman-teman, selanjutnya ya. Jika menyentuh apel lagi, nah ini juga bukan jawabannya. Dan di sini ada yang menyentuh warna. Warnanya itu adalah warna dari labirin. Berarti kita bisa menggunakan yang ini. Kenapa nggak yang atas, Miss? Karena yang atas dia hanya buat satu kondisi aja. Nggak diulang terus-menerus. Makanya kita pakai yang ada selamanya. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang ini. Jika menyentuh, warnanya, warna labirinnya di sini ungu pekat ya, hampir ke warna hitam. Maka kalau nanti kelelawar menyentuh labirin, dia akan pergi ke posisi awal lagi. Gitu ya. Tapi make sure yang ada selamanya ya teman-teman ya. Kalau yang nggak ada selamanya itu dia bukan jawaban yang benar karena dia hanya satu kali kondisi aja. Jadi kalau misalnya si kelelawar menyentuh satu kali, berarti yang kedua kalinya dia tetap bisa menyentuh, bisa menembus labirin. Gitu ya. Silakan.
Miss udah. Wow, nice job, El. Yang lain yang sudah bisa infokan Miss juga ya. Azril sudah, Zril? Azril nomor berapa? Nomor Azril, 2. nomor 2. Oke, coba kita lihat nomor 2 ya. Oke, kapan bot Mars akan mengangkat kargo katanya, teman-teman? Nah, lihat skrip ini dan pilih dalam kondisi apa Marsbot akan mengambil kargo. Ketika jalan diklik, jika kargo berbentuk prisma, maka diambil. Jika tidak, berarti ya sebaliknya itu jika tidak, maka belok kiri. Berarti jawabannya untuk yang nomor 2, Udah, Miss. jika kargo di bawah bot Mars berbentuk persegi, prisma. Oke, nice job, Afkar. Miss. Oh ya. Oke, nice Raisya. Yang lain boleh infokan Miss kalau sudah juga ya. Gitu ya, Zril ya. Miss izin ke kamar mandi. Boleh, silakan Kaira. Hmm, seperti itu. Nah, yang serunya nanti kode kondisi ini digunakan kalau kita bisa mengontrol karakternya, teman-teman. Kalau teman-teman kan kalau di Roblox untuk mengontrol karakter maju depan kiri belakang itu pakai apa, teman-teman? Kalau di laptop pernah nggak main Roblox di laptop, teman-teman? SD. Nah, Iya, WASD betul. Iya ya, kalau di laptop itu bisa pakai WASD, bisa pakai panah atas, bawah, kiri, kanan. Gitu. Itu juga bisa ya. Itu bisa pakai kondisi. Itu kondisi, teman-teman. Untuk bisa mengatur karakternya. Seperti itu ya. Jadi Missnya bisa bilang modul ini modul paling seru ya di pemrograman visual, teman-teman. Karena nanti teman-teman udah bisa membuat game sendiri nih. Seperti itu. Oke? Ada lagi yang sudah? Fadil? Fadil aman, Fadil? Sudah semua selesai semua? Sudah. Oke, keren. Oke, berarti yang belum siapa nih? Clearin aman? Sudah semua clearin? Udah, Miss. Nice. Oke. Lalu berarti kurang siapa nih? Azril sudah sampai survei Azril? Ya, nomor 3 sudah? Nah, untuk nomor 3 adalah ketika tombol spasi diklik, kemudian klik mouse-nya. Karena yang pertama itu ada event spasi dulu ya. Baru di bawahnya itu ada kondisi saat mouse ditekan. Gitu. Itu nomor 3. Selanjutnya boleh lanjutkan surveinya ya, Zril ya. Oke? Oke deh teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Kita ingin mengulas dulu materi di hari ini ya. Oke. Azril sudah tadi nomor 3? Udah. Oke, boleh kerjakan surveinya ya sekarang ya. Oke, kalau gitu sekarang kita ingin mengulas dulu materi di hari ini ya teman-teman ya. Jadi hari ini materi utama kita itu tentang apa teman-teman? jika Jika, jika jika lalu ya. maka jika Jika tidak. maka. Betul, jika tidak, betul banget. Atau kondisi ya. Teman-teman, tadi ada yang masih ingat gak ya? Jika kita memiliki satu kondisi, berarti pakai kode yang apa nih teman-teman? Jika Jika maka saja ya. Oke, betul. Kalau kita memiliki lebih dari satu kondisi, berarti pakai kode apa? jika maka jika tidak. Yes, betul. Jika maka dan juga ada jika tidaknya itu kalau misalnya kita memiliki kondisi lebih dari satu. Sekarang Misnya mau tanya teman-teman. Menurut teman-teman, kalau yang teman-teman rasakan ya berarti ya, yang paling sulit di hari ini itu di bagian mana teman-teman? Scratch buat Mars. Scratch ada yang buat Mars Scratch. ya. Kalau yang Scratch itu di bagian yang mana teman-teman? Karena kan tadi ada banyak ya program, ada banyak projectnya. Berarti kalau Scratch di bagian mana tadi teman-teman? Yang bola 5 sama kah? 6. Oh iya, yang bola berarti ya. Iya, Scratch yang bola yang bola nempelin. Afkar juga. Oke, kalau buat Mars yang susah di mana teman-teman? Yang bintang. Yang Bintang. bintang, iya betul. Karena kan kalau bintang memang dirancang memang agak sulit ya, dibuat sulit ya, supaya memang untuk men-challenge teman-teman si tugasnya gitu. Oke, tapi itu tadi yang sulit. Kalau yang menurut teman-teman paling suka tadi di bagian apa? Mungkin di bot Mars dulu ya. Kalau yang di bot Mars di bagian mana?
Semuanya. Semuanya ya. Oke. Kalau di Scratch teman-teman yang paling teman-teman suka dibagi di project yang mana nih ngerjainnya? Yang nomor 2. Wah, yang nomor 2. Oke. Yang lain? Empat. Nomor 4. Wow. Yang lainnya? 3. 3. Wah, berarti memang beragam ya kalau Scratch ya. Memang ada yang seru juga tuh tadi ya untuk project-projectnya, tapi untuk nomor 5 sama 6 itu bukan sulit sih, tetapi memang dia itu eh, tipenya sama. Jadi mungkin teman-teman agak bosan ya kalau 5 sama 6 ya. Gitu, tipe soalnya sama. Oke, kalau gitu sekarang Miss-nya mau tanya sama teman-teman. Apakah sampai sini teman-teman sudah paham terkait materi hari ini yaitu tentang kondisi? Paham. Sudah. Sudah. Sudah paham? Sudah. 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 Oke, apakah ada pertanyaan dulu sebelum Miss-nya tutup kelasnya? Tidak. Tidak? Belum ada Tidak. pertanyaan? Oke deh teman-teman, jika belum ada pertanyaan, maka itu dia kelas kita hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah semangat nih untuk belajar pemrograman di malam ini dan sudah dengan semangat yang mempelajari materi yang sangat utama juga. Ini adalah kode yang main ya, materi yang main juga nih, kode yang penting banget, materi yang sangat penting banget karena memang sering banget kepake nih teman-teman. Kode ini nih, conditions gitu ya. Oke deh, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk cek algo koinnya. Sudah terupdate kah algo koinnya? Sudah ya? Sudah. Iya. Atau Oh, Sudah. belum ada yang belum lihat juga ya, Afkar belum lihat ya. Nah, itu nanti bisa dicek lagi karena di setiap minggunya pasti Miss-nya top up setelah kelas nih langsung Miss-nya top up. Makanya dari tadi Miss-nya ini ya, tulis terus ya siapa nih yang dapat poin tambahan gitu ya. Oke. tadi aku lihat 120. Wih, keren. Sebentar lagi udah bisa dapet yang apa tuh ya? Tapi sayangnya shopnya masih belum ya teman-teman, masih under development ya. Jadi mohon ditunggu. Jadi mungkin nanti kalau sudah ada shopnya, teman-teman bisa langsung tukerin tuh kode algo koinnya gitu ya. Oke, sebelum kita tutup, kita mau foto dulu yuk. Teman-teman bisa berpose dulu ya. Miss-nya hitung sampai 3. Let's go. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yuk. 1, 2, 3. Oke deh teman-teman. Jadi itu dia kelas kita hari ini. Ketemu lagi di minggu depan ya. See you next week. Selamat istirahat teman-teman. Terima Dadah. kasih, Miss. Miss. Sama-sama. Selamat Miss. Miss. Waalaikumsalam. Dah. Bye.